Kata ibu ini, saya ingin menjadi ahlu taubah. Kalau orang itu setiap hari bertobat, mengenang dosanya, melihat kelemahan ibadatnya, ibadat kita ini, dalam satu hadis kita takut mendengarnya ya, ada orang yang sholat 60 tahun katanya, satu sholat tidak diterima. Ada dalam hadis. Ada orang yang sholat itu 60 tahun dia sholat, satu sholat pun tidak diterima Allah. Kenapa? Banyak masalah dalam sholatnya. Kadang rukuknya tak betul katanya, kadang rukuknya betul, sujud tidak betul, atau fatihah tidak betul, atau uduknya tidak betul. Ini perlu kita bertobat. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Mungkin sholatku selama ini banyak yang tak betul ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kami risau mendengar hadismu itu, hadis Nabimu ya Allah, yang mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun, satu sholat tidak diterima. Memang Rasulullah pernah menyaksikan sahabat sholat, sembahyang lagi kata Rasulullah, sembahyang kamu tadi belum sah. Sembahyanglah orang tuh 3 kali, sembahyang lagi, sembahyang tadi belum sah kata Rasulullah. Sembahyanglah dia, sembahyang lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Orang ini kelemahannya apa? Tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Macam dia kena kejar. Apa yang dikejarnya nak? Apa yang mengejarnya? Dia terkejar-kejar dia sholat. Subhanallah. Pernah juga orang di zaman Umar bin Khattab sholat. Sesudah sholat dia berdoa. Ini khalifah yang mendengar. Khalifah Umar bin Khattab. Sesudah dia sholat, ya Allah, jodohkanlah saya dengan bidadari. Itu doanya. Allahumma zawwijnil hurul ain. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan bidadari. Kata Khalifah Umar, sholatmu tadi tidak layak, tidak melayakkan engkau menjadi jodoh bidadari. Karena kelemahannya begitu juga, sembahyang terlalu cepat, tidak menjaga tumakninahnya. Kata Umar bin Khattab, kalau mau sholat yang betul, sholatnya mesti ada tumakninah. Baik. Jadi paling kurang di sini ya, dalam curhat yang disampaikan ibu ini bagus juga ya. Ibu ini bercurhat setelah kepergian Ramadan, katanya saya masih mengaji lagi, baca Quran lagi, sholat saya tidak tinggal. Kalau kita di sini kan masjid dekat, kalau bisa sholat berjamaah. Jangan kita melayan tamu di rumah waktu azan. Itu tidak boleh, tidak bisa. Azan berkumandang, makan minum di rumah. La ilaha illallah. Itu gagal Ramadan. Setengah jam sebelum azan stop. Pintu rumah dibuka setelah salat zuhur contohnya. Ayo ke masjid, hayya 'alas shalah. Ada teman dulu di Brunei, kawan mau datang beraya ke rumahnya. Bapak ada di rumah, Enci ada di rumah, ada. Saya mau ke rumah nih. Ya, kita jumpa di masjid dulu katanya. Nanti dari masjid kita ke rumah. Nanti kalau orang sudah tahu bapak ini waktu sholat dia di masjid, orang tidak datang ke rumahnya lagi. Oh, ini bapak ini di masjid nih, jumpa di masjid sajalah. Subhanallah, subhanallah. Jadi sholat berjamaah kalau bisa 5, kalau tidak bisa 4, kalau tidak bisa juga 3. Itu kalau bertahan, insya Allah dia akan meningkat terus. Bukan lagi aik lalu batu so. Subhanallah. Kemudian sholat sunat. Sholat sunat yang dibuat penekanan dalam hadis ada 12 ya, jangan lupa ya. 12-nya jangan tinggal, 12. 2 sebelum subuh, kalau dimulai dari subuh lah ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Ini yang penting-pentingnya. Kalau tidak bisa 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Kalau tidak dapat juga, kita masuk masjid, imam sudah mau takbir, paksa kita ikut imam.
Tidak ada sholat sunat sebelum zuhurnya. Mesti dibuat nanti 6 sesudah zuhur. Rasulullah SAW pernah terjadi tidak sempat sembahyang sunat sebelum zuhur karena ada urusan umat, ada kalak mar urusan Nabi minta. Tidak sempat dia sembahyang sunat. Rupanya ada kondisinya perlu lagi mengurus umat daripada menghadap Allah. Ini pun menghadap Allah juga, mengurus umat itu menghadap Allah juga. Jadi tidak sempat sembahyang sebelum zuhur. Rasulullah sholat sesudah asar. Dilihat oleh istrinya, ya Rasulullah, adong nanga sembahyang dong asar. Ini tak silap Ummu Salamah yang tanya tuh. Kan tadi katanya saya tidak sempat sholat sesudah zuhur. Ada urusan umat yang mendesak. Ini ganti yang tadi, diqadha. Sholat sunat diqadha oleh Rasulullah. Sholat sunat ba'diyah az-zuhur dibuatnya ba'diyah asar. Kalau kita mau sholat sunat juga sebelum asar, ada juga hadisnya. Sholat sunat sebelum maghrib pun ada hadisnya. Sholat sunat sebelum isya pun ada hadisnya. Tapi yang penting yang 12 tadi, 4 sebelum zuhur. Ada juga hadis mengatakan 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Siapa yang sholat 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur tidak akan masuk neraka katanya, insyaallah. Subhanallah. Ada juga hadis mengatakan sholat sebelum asar 4, 2 juga ada. Yang jelas jagalah sholat rawatib dan jaga juga sholat witir di malam hari dan jaga juga sholat tahajud, insyaallah. Kalau kita mau, kita mesti mau ya membuktikan Ramadan kita tuh tidak ditolak, membuktikan Ramadannya sukses. Kata orang Malaysia cemerlang itu gemilang Ramadan. Sesudah Ramadan sholat sunatnya penuh, sholat duha, subhanallah, sholat duha. Kalau kita sholat di rumah 2 rakaat sholat duha, nilainya sama dengan 50 rakaat di masjid. Kalau ibu bapak datang ke masjid sholat duha 2 rakaat, bapak dapat bonus umroh. Di rumah untung, di masjid untung. Sudah sering disebut kalau bapak dan ibu berwudu dengan sempurna di rumah, datang ke masjid untuk salat fardu berjamaah, 1 bonus haji. Kita bisa meraih 5 haji 1 hari. Kita bisa meraih umroh tiap hari. Kita dengar orang pergi umrah, si anu ke umrah, si fulan ke umrah. Hati kita ingin pergi umrah. Bisa dapat umrah setiap hari, bisa dapat haji lebih dari 5 kali 1 hari. Subhanallah. Salat fardu berjamaah di rumah Allah, setelah berwudu di rumah dengan baik, datang ke masjid. Tapi jangan datang setelah imam takbir. Kita ada di masjid. Kalau sholat sunat qabliyah, kita sempat sunat qabliyah ataupun sholat tahiyatul masjid. Macam tadi ya, ada yang sempat sholat tahiyatul masjid sebelum adzan. Alhamdulillah. Kemudian sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kita semua tahu nilainya lebih tinggi nilainya dari semua kekayaan dunia ini. Sholat sunat subuh yang 2 rakaat itu. Kalau sholat sunat subuh nilainya lebih dari dunia dan segala isinya, macam mana dengan nilai sholat subuhnya? Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, tapi bukan di rumah ya. Kalau dia sholat sunat di rumah kemudian datang ke masjid dan dia tidak terlambat, itu oke. Itu cantik sekali. Tapi kalau dia sholat sunat di rumah nanti sampai ke masjid orang sudah sholat, itu rugi dia. Itu maka selalu dikatakan kalau bisa ditunggulah sesudah azan itu 10 menit atau 15 menit. Yang ada di masjid dia berdoa, doanya mustajab. Yang ingin sholat di rumah, ada kesempatannya sholat di rumah. Kalau bapak sholat di rumah 2 rakaat sebelum subuh, yang 2 rakaat itu nilainya 50 rakaat di masjid.
Rasulullah dengan para sahabat rata-rata mereka salat sunatnya di rumah. Karena rumah dekat dengan masjid dan mereka tunggu qamat. Subhanallah. Terutama subuh ya. Sudah dibilang kalau macam di Malaysia, di Brunei, mereka ada yang menunggu 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit. Kalau di Arab dulu memang 30 menit mereka tunggu. Sesudah azan, tunggu 30 menit baru qamat. Jadi ibu yang jauh, dia masih tenang, ini masih sempat ini. Biar saya sembahyang sunat di rumah saja. Nah, ini kita kena fikirkan. Kalau tidak, kapan lagi? Kalau sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat di masjid, 2 rakaat saja. Kalau di rumah dia berlipat ganda. Ada yang hadis mengatakan 25 kali lipat. Kita salat fardu di rumah Allah digandakan 25 kali lipat salat fardu. Salat fardu di rumah digandakan 25 kali lipat. Jangan tak direbut. Kalau tidak nanti kapan lagi ya? Kapan lagi? Kalau kita salat zuhur contohnya, oke lah salat zuhur. Salat sunat sesudah zuhur 2 rakaat. Oke, saya salat di rumah saja saya. 2 rakaat di rumah sama dengan 50 rakaat di sini. Tapi kalau mau salat sunat ba'diyah sesudah zuhur 2 rakaat di sini, kemudian salat sunat biasa saja 2 rakaat di rumah itu tidak apa-apa. Tetap salat sunat di rumah itu tetap berlipat ganda. Kalau dia pergi ke kebun, pergi ke sawah, dia tidak sempat datang ke masjid, masuk waktu azan. Kalau dia azan di sana, kita dianjurkan azan walaupun kita sendirian. Kita dianjurkan azan walaupun sendirian, katanya datang malaikat jadi makmumnya. Dalam hadis, bapak ini dia biasa sholat di masjid. Ini dia ada kerja di kebun, di ladang, di tepi pantai kalian. Ini pantai jauh sini ya. Masuk waktu sholat, wah azan ya. Seperti azan di masjid. Dalam hadis katanya datang malaikat menjadi makmumnya. Subhanallah. Malaikat menggunung jadi makmumnya. La ilaha illallah. Jadi amalkan ya bapak dan ibu. Mulai ke Sabah, ke kebun. Masuk waktu. Pakaian ke sawah itu bisa dibawa salat. Asal jangan kena najis saja. Itu bukan kotor. Bukan mutan najis. Dia kotor dalam sekian sajalah. Dalam bahasa kita. Tapi boleh. Pakaian manakib bisa deh. Kita ulang kena najis saja. Pakaian bengkel bisa deh. Begitu ya. Salat sunat di rumah sama nilainya dengan salat fardu berjamaah di masjid. Salat fardu berjamaah di masjid digandakan 25 kali ganda. Salat sunat di rumah digandakan 25 kali ganda. Kalau nanti tidak sempat salat duha di sini, yalah salat di rumah 25 kali ganda. Kita kena tahu. Kalau tidak tahu, tidak dapat. Karena macam mana berilmu, tidak ada ilmu. Macam mana beramal, tidak tahu, tidak ada ilmu. Beramal mesti dengan ilmu, dengan niat. Ya Allah, saya ini salat di rumah ini ingin mendapat nilai seperti salat fardu di masjid 25 kali ganda. Dia sembahyang di rumah dia. Sembahyang dia 4 rakaat duha. Dah 100 rakaat nilainya. 4 kali 25 100. Ini mesti difikirkan sesudah Ramadan ini. Kata ibu tuh, saya tekun salat, tekun tilawah. Subhanallah. Hebat ya. Hebat muslimah ini. Barangkali itu saja dulu ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Kita saling memaafkan, saling mendoakan, saling berniat ingin ketemu, ingin berjumpa, dan saling menyemai rasa kasih sayang dan cinta karena Allah, supaya kita nanti dihimpunkan Allah dan di sana, supaya kita dicari malaikat nanti di sana. Mana kata jemaah subuh kampung Singingu itu, kata malaikat, oh ini ibu mari ke sini, bapak mari ke sini, dicari sama malaikat nanti di padang mahsyar. Sikit dulu tua, ini nokon tua ni sembahyang subuh di bente dulu 10 menit. So bagus solat na wajib.
Allah, Allah. Pamana so nangkit na sembahyang itu pente dulu 10 menit dulu subuh kita. So oleh sana kesempatan itu kan sembahyang sunat teh. Allah. Mulana terlambat payangon bagas, ibu teh ya adong 10 menit naronon. Romo soni. 10 menit so nemo kapan 30 menit. Allah. Bana me. Kembali sampai 30 menit. 30 menit pente. Pente teh. Jadi suara kita apa biasa bisa 10. 15 menit lah, 15. Lapang sikit. Yang di masjid dia berdoa, doa mustajab. Yang menunggu qamat itu berdoa, doanya macam berdoa di Mekah. Doa mustajab antara azan dengan qamat. Jangan dipendekkan tempohnya. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Yang sudah ada di masjid dia berdoa. Dan dia didoakan malaikat. Doa malaikat berterusan, berpanjangan selagi kita ada di masjid. Sekarang kita mendapat doa malaikat. Sebelum sholat mendapat doa malaikat. Sebelum sholat, waktu sholat, sesudah sholat. Betul kata Bapak itu, tunggulah 10 menit. Tapi jangan dikira waktu azannya. Bersih 10 menit sesudah azan. Kadang azan 3 menit, 4 menit, tambah 10 menit lagi. Jadi buatlah satu keputusan, kesepakatan. Kita mesti menunggukan. Kalau di masjid lain ditulis qamat 10 menit sesudah azan subuh, tulis di kertasnya supaya orang paham. Qamat salat subuh contohnya ya. Ataupun 5 kali salat pun apa, kecuali maghrib saja. Maghrib mungkin 5 menit sudah cukup. Yang lain langkah pertama kita coba dulu 10 menit. 10 menit. Nanti kalau ada kemajuan mungkin salat subuh bisa ditambah jadi 15. Saya tambah. Bagus cadangan Bapak ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan jadi amalan kita, jadi jihad kita, jadi sumbangan kita untuk masyarakat. Jadi mau sholat sunat di rumah dia Bapak, rumahnya dekat, dia bisa sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat di rumahnya. Dapat nilai seperti 50 rakaat di masjid. Kalau tidak kan rugi. Kalau sholat sunat di masjid, tidak sholat sunat di rumah, rugi. Sama dengan sholat fardu di rumah, tidak sholat fardu di masjid, rugi. Yang untung apa? Yang untung sholat sunat di rumah, sholat fardu di masjid. Tapi bukan maknanya tidak boleh sholat fardu di masjid. Boleh, tapi kalau kita pulang ke rumah sholat lagi lah. Contohnya sholat isya. Sholat isya kita mau sholat sesudah isya 2 rakaat. Tidak apa-apa. Nanti sembahyang sunat di rumah. Walaupun sembahyang sunat mutlak namanya. Usolli sunatan rakaat ini. Sengaja saya sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat saja. Artinya sunat mutlak. Dan gorarna. Ndak margorar sembahyang nih, mutlak meya. Artinya sembahyang sunat biasa. Ndak apa-apa, sesudah zuhur kita bisa sembahyang di rumah, sesudah isya kita sholat di rumah, sesudah maghrib bisa juga, sesudah asar memang ndak ada ya, kecuali qadha. Nanti kalau dia mau qadha sholat sebelum asar, contohnya dia tidak sempat sholat sunat sebelum asar, lalu dia mau qadha nanti sesudah asar, tidak apa-apa. Niat qadha ya. Jadi dah jelas Pak ya. Jadi kita tunggu 10 menit sesudah azan. Jadi kalau ada yang terlambat datang, jadi jangan gelisah ada. Ini 10 menit ditunggu. Bagusnya ditempelkan kertas di sini. Ini keputusan Syawal kita mengubah setting time iqamat sesudah azan, kita tunggu 10 menit. Mudah-mudahan jadi amalan kita, jadi jihad kita ya. Jadi begitulah dulu, segala kelemahannya mohon maaf. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina wa wada'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ibadat kami ya Allah, terimalah ibadat siam dan qiyam kami ya Allah. Maafkanlah segala kelemahan dan kekurangan dalam ibadat kami ya Allah. Jadikan kami pencinta ilmu, pencinta masjid, pencinta salat, pencinta rumahmu ya Allah, pencinta sesama ya Allah, saling mencintai ya Allah, saling dicari nanti di padang mahsyar karena kami saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Rahman, ampunlah dosa ibu bapak kami, dosa
kaum kerabat kami, sanak saudara kami yang sudah mendahului kami, dosa ketua-ketua kampung yang sudah mendahului kami ya Allah, sama ada yang kami kenal atau yang tidak kami kenal ya Allah, lapangkan mereka dalam kubur semuanya ya Allah, lapangkan juga kami di dalam kubur waktu kami sudah menjadi ahlul kubur ya Allah, lapangkan kami dalam kubur saat kami sudah menjadi ahlul kubur ya Allah yang mujibas sailin, jadikan kubur kami dan kubur mereka semua menjadi taman jannah ya Allah, ij'al qabrana wa rawdatan min riyadil jannah, dan mudahkan bagi kami untuk mencapai surga firdaus ya Allah bersama para nabi, para syuhada, siddiqin dan salihin yang mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.